Berikan tepuk tangan yang luar biasa di atas kepalamu. Sama-sama bilang sama saya, Yesus luar biasa. Yesus dahsyat. Haleluya Tuhan. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Kami nyatakan dengan iman percaya kami, hanya Yesus satu-satunya Tuhan. Hanya Yesus satu-satunya jalan selamatan. Hanya Yesus satu-satunya pengharapan. Di bawah kolong langit ini, hanya nama Yesus yang dapat menyelamatkan hidup kami. Kami berterima kasih untuk pengurapan-Mu, hadirat-Mu. Engkau telah memakai tim pujian penyembahan untuk mengantar hadirat Allah ada di tengah-tengah kami. Pakai juga hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat pada siang sore hari ini. Lidah bibir perkataannya dikuasai dari surga. Setiap kata kalimat yang keluar, nama Yesus yang dipermuliakan. Kami tolak perkataan yang sia-sia. Hanya perkataan yang disetujui, di-approve dari surga. Kami berdoa jaringan yang kami pakai disucikan, dikuduskan, tidak ada gangguan. Bahkan setiap kami yang hadir, lantai 3, lantai 4, lantai 2, mereka datang tidak sama waktu mereka pulang. Mereka pulang bawa mukjizat. Mereka pulang bawa jawaban doa. Mereka pulang bawa segala yang terbaik di dalam kerajaan surga. Kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan setiap kuasa kegelapan tidak berkuasa dalam hidup kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita sidang jemaat Allah Gereja Tiberias Indonesia yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas kepercayaannya. Saya boleh melayani saudara pada siang hari ini. Terima kasih kepada yang terhormat Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji bersama dengan Ibu Darniati Pariaji untuk kesempatannya. Saya boleh melayani di gereja yang luar biasa ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih lebih keras lagi, Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya belum melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus. Bisa lambaikan tangan saudara. Kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari seperti biasa kita mau mengangkat Alkitab kita tinggi di atas kepala saudara. Mari angkat Alkitab saudara tinggi di atas kepala. Lantai bawah, lantai atas, lantai 2. Yuk sama-sama saudara. Yuk sama-sama ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Semua yang percaya kita katakan amin. Keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Kita akan sama-sama belajar pada sore hari ini. Tema khotbah yang Tuhan taruh di hati saya dan saya percaya pasti akan memberkati saudara adalah time machine. Atau terjemahan sederhananya mesin waktu. Kalau saudara melihat di situ ada gambar, ada seorang tua yang memandang fotonya waktu dia masih muda saudara. Dia lihat foto waktu dia di masa lalu dan di bawah ada anak muda yang ngeliatin orang tua itu saudara. Yaitu pendeta saudara. Hari ini kita akan belajar time machine, mesin waktu. Ini bukan kelas fisika, ini bukan kelas kimia. Tapi tahukah saudara beberapa survei menyatakan bahwa mereka berharap penemuan-penemuan yang akan diketemukan di masa depan salah satunya adalah time machine atau mesin waktu. Mereka berharap dengan adanya mesin waktu mereka dapat pergi ke masa depan dan melihat kehidupan di masa depan. Mereka berharap dengan adanya mesin waktu mereka dapat pergi mengunjungi kembali masa lalu mereka dan mengubah kesalahan, kebodohan, kegagalan di masa lalu mereka. Tahukah saudara, kalau saudara bisa lihat saya ke depan, bisa mengikuti saya kameranya. Kalau saudara lihat, ibarat bicara mengenai waktu, ini adalah masa lalu dan ini adalah masa depan. Saudara dan saya berada di present moment, masa saat ini, masa lalu, masa depan, masa saat ini. Alkitab katakan Allah tidak di dalam waktu, Dia ada di luar
waktu. Karena Dia menciptakan waktu tersebut. Katakan amin. Allah dapat di masa lalu, Allah ada di hari ini, Allah jangan takut, jangan khawatir. Dia sudah ada di masa depan, katakan amin. Dia tidak dibatasi oleh waktu, ruang dan waktu, dimensi ruang dan waktu yang menjadi keterbatasan manusia tidak dapat membatasi Dia. Karena Dia di atas waktu. Karena saudara dan saya, Alkitab katakan dalam Kejadian ayatnya, kita buka dulu 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-17. Yuk kita lihat 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-17. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Yuk sama-sama kita baca 3, 2, 1 ya. Dikatakan raja segala zaman, Allah yang kekal. Dia raja segala zaman, generasi ke generasi menyembah Dia. Ayah demi ayah, orang tua demi orang tua, zaman demi zaman, raja segala zaman, Allah yang kekal. Alkitab katakan engkau dan aku diciptakan serupa segambar seperti Allah. Istilah bahasa aslinya imago Dei, segambar serupa seperti Allah, bukan imatutu. Kalau imatutu itu bahasa Batak, saudara. Imago Dei, serupa segambar seperti Allah. Kita lihat Kejadian 1 ayatnya yang ke-27. Alkitab mengatakan demikian. Sama-sama kita baca 3, 2, 1 ya. Laki-laki dan diciptakannya mereka. Karena Allah dapat ke masa lalu, Allah dapat ke masa depan, Allah ada di masa sekarang. Saudara dan saya diciptakan segambar serupa seperti Allah. Ability yang Allah punya. Karena saudara diciptakan dari blueprintnya Allah, gambarnya Allah, cetakannya Allah. Maka kuasa, mukjizat, ability, kemampuan yang Allah miliki untuk time travel ke masa lalu, ke masa depan, dan saat ini saudara dan saya juga miliki. Katakan amin. Karena saudara dan saya, kalau Allah ke masa lalu secara roh, secara fisiknya Dia. Tapi saudara dan saya ke masa lalu, time travel to our past, secara emotional, secara mentally, secara pikiran, bisa terbang ke masa lalu. Saudara bisa juga pergi ke masa depan. Ini saya bilang time machine time atau time travel. Sebagai contoh, saudara di kereta api berangkat ke kantor, lagi pegangan begini. Tiba-tiba saudara ingat kejadian lucu 3 tahun yang lalu. Saudara ketawa. Tiba-tiba satu gerbong liatin saudara. Karena engkau ketawa sendiri. Badanmu di kereta api, tapi pikiranmu sedang time travel ke masa lalu. Atau saudara lagi lewatin yang namanya restoran. Terus saudara dalam hati engkau ingat ini restoran kau pernah makan sama mantanmu. Yang sudah jadi istrimu. Biar endingnya happy ending. Ya kan saudara? Itu time travel. Saudara pergi pikiranmu ke masa lalu. Atau saudara di Gading Nias, lihat muka saya. Badanmu di Gading Nias, tapi pikiranmu. Itu lapu minggu lalu enak tuh. Apalagi itu andaliman, mantep tuh dagingnya. Engkau sedang pergi ke masa lalu. Apa sih hebatnya bisa pergi ke masa lalu dengan pikiran? Apa sih hebatnya bisa pergi ke masa depan dengan pikiran? Semua manusia bisa lakukan itu, Pak Pendeta. Lalu apa big dealnya? Tahukah saudara? Dari semua spesies umat manusia, dari semua spesies makhluk hidup di bumi, satu-satunya makhluk hidup yang dapat pergi ke masa lalu dengan pikirannya, yang dapat pergi ke masa depan dengan pikirannya, cuman yang namanya manusia. Binatang gak bisa. Anjing saudara di rumah gak mungkin dia di kandangnya dia mikirin kejadian 5 tahun yang lalu. Dia bilang, gue inget ketika gue masih jadi anjing kecil yang lucu-lucu goyang-goyang gitu. Tuhan gue suka peluk gue. Atau anjing saudara jalan ke komplek, dia lihat ada anjing betina. Dia bilang, tuh mantan gue 2 tahun yang lalu. Anjing gak bisa. Kelinci saudara gak bisa mikirin, wah kandang gue kecil nih, gue punya iman. Nanti 3 tahun ke depan kandang gue lebih gede. Gak bisa. Manusia yang bisa lakukan itu. Lalu Pak Pendeta apa sih maksudnya? Mengapa Pak Pendeta kasih judul time machine? Mesin waktu. Karena iblis bermain di 2 area ini.
Either your past atau your future. Dia akan mengobok-obok masa lalu saudara agar engkau nggak bisa moving on. Dia akan membuat engkau gentar akan masa depan saudara. Dia akan membuat engkau khawatir. Jadi ketika saudara time travel to your past, kita sebut dengan istilah our memories atau kenangan kita. Makanya ada sebuah kopi waralaba dengan kopi kenangan yang sudah makan, ada tulisan, pahitnya kopiku lebih pahit dustamu. Hashtag nggak bisa move on. Ngomong-ngomong itu McDonald, BTS minta ampun. Minta ampun, oh mama mai, oh mama mai, give it all, loving, loving, loving. Cukup Pak Pendeta, jangan permalukan diri Bu. Saya antri McDonald 5 jam di rumah. Emang saya sebodoh saudara. Tapi jangan tiru BTS-nya, tiru kerja kerasnya. Jangan tiru kerja kerasnya BTS, Bontot Tanaka Simanjuntak. Iya itu nama saya. Tapi saya rendah hati. BTS Batak Tembak Sangsung. Sampai di mana khotbah saya? Saya mau bilang sama saudara, time travel, our memories, kenangan. Ketika engkau pergi ke masa lalu, ketika pikiranmu sedang travel to your past, ke masa lalu saudara. Saudara harus hati-hati mengunjungi masa lalu saudara. Karena ada banyak orang ketika dia mengunjungi masa lalu, yang mereka kunjungi kenangan-kenangan yang pahit. Yang mereka kunjungi kenangan-kenangan yang membuat mereka terluka. Yang mereka kunjungi kenangan-kenangan yang membuat mereka sakit. Ada banyak orang, saya pernah bilang dalam khotbah saya, the most pathetic persons in the world. Orang yang paling menyedihkan di dunia, bukan orang miskin, bukan orang sakit. Siapa Pak Pendeta? Orang yang hidup di 2021, di bulan Juni ini, tapi masih terikat sama beberapa tahun yang lalu. Badannya di tahun ini, tapi mentalnya, emosionalnya, pikirannya masih terikat di masa lalu. Saya mau bilang sama saudara, jangan jadi orang bodoh. Alkitab katakan demikian, kita lihat kebenaran firman Tuhan. Biar saudara dan saya bisa mengerti, sama-sama kita lihat Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Saudara siap diberkati, amin? Yuk sama-sama kita baca, 3, 2, 1, ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dan patut dipuji. Ini adalah petanya. Ketika saudara hendak mengunjungi time travel to your past, hendak mengunjungi masa lalu saudara, pastikan engkau memenuhi ini. Terjemahan The Message-nya mengatakan demikian, the best, not the worst. The beautiful, not the ugly. Things to praise, not things to curse. Jadi ketika saudara sedang memakai your time machine untuk mengunjungi, revisit your past, revisit your memory, mengunjungi masa lalu saudara, jangan kunjungi ingatan-ingatan yang membuat engkau kecewa. Jangan kunjungi perkataan-perkataan manusia yang pernah membuat engkau mental breakdown. Jangan kembali ke area-area yang pernah membuat engkau jauh dari Tuhan. Amin. Kunjungi, makanya di Instagram ada istilah best 9. Kalau saudara Instagram pasti ngerti. Setiap akhir tahun ada istilah best 9. Best 9 itu 9 gambar, dipilih gambar yang paling banyak like-nya. Gambar yang paling banyak komennya itu menjadi best 9. Gambar terbaik bagi mereka. Ini best 9. Begitu juga saudara dan saya. Saudara dan saya, Instagram aja punya algoritma. Memilih momen-momen terbaik dalam hidup saudara. Ditaruh untuk ditampilkan. Kalau engkau mengunjungi masa lalumu, pilih momen-momen yang membuat engkau mengucap syukur sama Tuhan. Amin. Berapa hari lalu saya ulang tahun, saya nggak kasih tahu, cuma kasih tahu aja saudara. Nggak ada maksud apa-apa. 3, 2, 1, saya berlutut. Iblis mau saya kembali ke momen-momen yang menyakiti saya. Iblis mau bawa saya kembali ke momen-momen yang membuat saya kecewa. Tapi saya ingat momen-momen yang memberkati saya. Setiap kali orang fitnah saya, Tuhan ubah jadi pembelaan buat saya. Tiap kali ada kekurangan, Tuhan berkati saya berkelimpahan. Dan hal itu membuat saya menangis. Karena kenapa? Mengingat
masa lalu saya. Di mana dia tolong, dia bela saudara. Apapun yang orang buat di masa lalu saudara, kabar baiknya apa? Perbuatan mereka tidak dapat menghancurkan saudara. Karena buktinya apa? Engkau tetap berdiri sampai hari ini. Engkau tetap kuat sampai hari ini. Engkau tetap berdiri karena anugerahnya dalam hidup saudara. Sebuah kutipan yang memberkati saya mengatakan demikian. Kutipan yang memberkati saya. Some people remember, some people forget what they should remember. Dikatakan, and remember what they should forget. Beberapa orang melupakan apa yang harus mereka ingat. Dan beberapa orang mengingat apa yang harus mereka. Sekali lagi, beberapa orang melupakan apa yang harus mereka ingat. Engkau harus mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu. Engkau harus mengingat pertolongan Tuhan di masa lalu. Engkau harus mengingat pembelaan Tuhan di masa lalu. Tapi banyak orang mengingat apa yang harus kita lupakan. Lupakan. Yang menyakitimu, jangan pergi lagi ke sana. Yang membuat engkau kecewa, jangan lagi pergi ingat-ingat itu. Yang membuat engkau nangis, jangan. Ada banyak orang seneng gitu. Dia favorit sama yang namanya kekecewaan, kepahitan. Suka inget-inget yang pahit-pahit, yang sedih-sedih, yang kecewa-kecewa. Lagu-lagu rohani, masih lagu-lagu dunia, masihkah kau ingat sayang? Tiap-tiap hari dia ingat terus. Dia kunjungi terus kepahitannya. Dia kunjungi terus kebenciannya. Dia kunjungi terus perkara-perkara yang membuat dia kecewa, pahit, dan benci. Kalau engkau mengunjungi masa lalu, saya kasih passcode key-nya atau kata kuncinya. Kalau engkau mengunjungi masa lalu, passcode key-nya adalah thanksgiving. Ucapan syukur. Tiap kali engkau menengok ke masa lalu, engkau bilang sama Tuhan, kalau bukan karena Tuhan, saya gak bisa ada di tempat ini. Kita buka firman Tuhan, 1 Korintus 11. Ayatnya yang ke-23 dan 24. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, 24 sama-sama. Dan sesudah itu ia, sekali lagi sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan inilah yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi apa? Remember of me. Peringatan akan aku. Setiap kali engkau mengangkat darah Yesus, setiap kali engkau menerima tubuh Yesus, tubuh dan darah Yesus, engkau sedang mengunjungi time travel 2000 tahun yang lalu di Bukit Golgota, Bukit Kalvari. Engkau mengunjungi kematiannya di kayu salib. Amin. Tiap kali engkau mengangkat darah Yesus, engkau perjamuan, engkau sedang time travel, mengingat betapa Tuhan sangat mengasihimu dengan mati di kayu salib. Bahkan saya suka di malam di mana dia hendak diserahkan. Dia mengangkat roti, memecah-mecahkan roti. Dan mengucap syukur. Padahal salib menanti, paku menanti, cambuk menanti, mahkota duri menanti, pukulan, hinaan, ludahan, you name it. Dan seterusnya menanti Yesus. Tapi dia mengangkat roti, memecah-mecahkannya. Dan mengucap syukur. Jadi setiap kali saudara mengangkat tubuh dan darah Yesus, saudara dan saya sedang mengucap syukur. Amin. Makanya hari ini ayo. Ada banyak orang terus mengunjungi masa lalunya yang pahit. Terus mengunjungi masa lalunya yang menyakiti. Dia terus kunjungi tiap malam. Bahkan ada jadwal rutin. Pagi, siang, malam. Dia kunjungi terus kepahitan itu. Dia kunjungi terus kebencian itu. Ketika engkau time travel. Your mind, your mentally, your emotionally. Pergi ke masa lalu. Kunjungi tempat-tempat yang membuat engkau mengucap syukur. Karena Tuhan bela, Tuhan tolong, Tuhan pelihara, Tuhan berkati saudara. Kunjungi itu. Kunjungi itu. Jangan kunjungi tempat-tempat yang membuat engkau kecewa.
Saya kalau ingat masa lalu, saya nggak mau ingat orang yang jahat sama saya. Kalau saya ingat masa lalu, saya nggak mau ingat orang yang pernah nyakitin saya. Yang cuman saya mau ingat kebaikan Tuhan bagi saya dalam masa lalu dalam hidup saya. Amin. Yang pertama dikatakan ketika saudara dan saya pergi time travel ke masa lalu. Kita menggunakan yang namanya our memories atau kenangan kita. Passcode key-nya apa tadi saudara? Thanksgiving, ucapan syukur. Ketika saudara time travel to past, namanya Thanksgiving, passwordnya. Ketika saudara time travel to future, saudara kita sebut dengan istilah our imagination. Kalau dulu our memories, kalau masa lalu, masa depan, our imagination. Kita punya imajinasi. Kata imajinasi berasal dari kata image. Dari kata image muncullah kalimat iman. Karena iman digambarkan menjadi imajinasi. Semua penemuan di dunia dimulai dengan imajinasi. Para manusia dulu bermimpi bisa melihat manusia terbang. Jadilah Wright bersaudara menciptakan pesawat terbang. Para manusia dulu bermimpi pengen ciptain telepon. Dan mereka menggambar-gambar. Jadilah ada yang namanya telepon. Dan sebagainya. Dan sebagainya. Sebelum ada. Sebelum jadi. Semua dimulai dari imajinasi. Semua ada di pikiran. Semua ada di gambaran. Makanya jangan pernah anggap remeh apa yang kau imajinasikan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena dia akan membuat itu menjadi kenyataan dalam hidup saudara. Amin. Lalu saya baca baru kemarin detik.com kalau nggak salah, liputan 6 saya lupa. Beberapa ratus tahun yang lalu atau beberapa puluh tahun yang lalu. Ada pelukis dari Jepang yang melukis sekolah semuanya daring, online. Bisa tatap muka, video. Ketika lukisan itu dimuncul, orang bilang, nggak mungkin, sekolah tuh harus dekat, harus muncul, nggak bisa online. Sekarang gimana kenyataannya? Gurunya ngajar, papa mamanya stres di rumah. Karena anaknya pakai baju rapi di atas, bawahnya celana pendek. Saya ibadah online sering sekarang diundang sama kampus-kampus, sama sekolah-sekolah. Atas dasi pakai jas, bawahnya celana pendek. Ibadah online sekarang, dulu orang bilang gak mungkin sekolah online. Sekarang kan udah SPP tetap gak online. Guru cuman ngajar, orang tua yang stres. Amin orang tua. Keluarkan imanmu hari ini. Albert Einstein mengatakan demikian, bahwa imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Karena pengetahuan terbatas, sedangkan imajinasi seluas alam semesta. Menghasilkan kemajuan dan menghasilkan evolusi. Kejadian 22:17 kita lihat, sama-sama kita baca. Saudara diberkati, amin. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Maka dan membuat sangat banyak seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan apa? Ayat ini ditulis ketika namanya masih Abram, masih mandul, usianya 100 tahun, istrinya Sarah 90 tahun sudah menopause, gak punya anak. Tapi Tuhan mengajak Abram untuk berimajinasi. Tuhan bilang sama Abram, lihat bintang di langit. Keturunanmu seperti bintang di langit. Lihat pasir di pantai. Keturunanmu seperti pasir di pantai. Allah mengajak Abram untuk apa? Berimajinasi dengan iman kepada Tuhan. Ketika Daud menghadapi Goliat, Goliat berkata, anjingkah kau mendatangi aku dengan yang namanya tongkat? Tapi Daud berkata apa? Hari ini juga aku tebang kepalamu. Aku tebas kepalamu, aku kasih ke binatang buas. Yang lain lihat Goliat ketakutan. Daud lihat Goliat, gue potong kepalanya, gue kasih binatang buas. Perempuan pendarahan, puluhan tahun, 12 tahun, dia berimajinasi. Asal ku jamah saja, jubahnya, aku sembuh. Berimajinasi dengan iman kepada Kristus. Katakan amin. Ketika engkau berimajinasi dengan iman kepada Kristus, time travel ke masa depan. Bayangkan, imani hari depan yang indah Tuhan siapkan buat saudara. Amin. Saya 2004 jadi choir di Tiberias Balai Sarbini. Dari tahun 2000 melayani. Bapak Riaji, gembala sidang saudara dan saya
suka mengajak kita berimajinasi dengan iman. Dia bilang generasi juara, generasi CEO, generasi the best, the biggest. Bahkan dia bilang anak-anak muda nongkrong di Paris. Bahkan dia bilang dapat beasiswa dalam dan luar negeri. Saya 2004 di choir di Sarbini, Pak Prabowo bilang anak muda dapat beasiswa dalam dan luar negeri. Saya bayangin terus saya bilang amin dapat beasiswa. Padahal nggak pintar-pintar amat saya. S2 saya beasiswa. S3 saya beasiswa. Dapat berkat. Pak Prabowo bilang anak-anak muda nongkrong di Paris. Saya bilang amin nongkrong di Paris. Teman saya colek. Emang lo tahu di mana Paris? Saya bilang itu kan perapatan Ciamis. Saya beberapa tahun yang lalu sama istri masuk ke kota Paris. Bagi saudara orang kaya biasa. Bagi saya yang pernah kerja sebagai tukang koran, jualan es. Bisa pergi ke kota itu luar biasa. Saya masuk ke kota Paris sama istri saya. Pilih restoran yang paling in di kota Paris pada masa itu. Pesen hot cappuccino sama croissant. Croissant. Bahasa Indonesianya roti bakar. Istri saya pesan hot chocolate. Latar belakangnya Menara Eiffel. Bukan gardu PLN, bukan. Kan mirip-mirip tuh. Tinggal dicat aja. Saya minum. Set gitu. Itu hot cappuccino termahal yang pernah saya minum. Minum nih. Set, Roh Kudus kasih rema. Ingat. Dulu di Sarbini, Pak Pariaji bilang, nongkrong di Paris. Sekarang kamu lagi nongkrong di Paris. Saya bilang, oh iya. Ini bukan Tambun ya, ini Paris saya bilang. Ya. Ketika gereja ini masih dibangun, Pak Pariaji suruh saya urapin. Saya bilang, Tuhan suatu hari saya khotbah di Gading Nias. Saya imajinasikan iman saya kepada Kristus. Suatu hari, bodoh amat sesi berapa yang penting khotbah di sini. Mau jam 1 tengah malam juga boleh lah, yang penting gue ada. Khotbah. Halo. Saya pernah ketemu seorang anak muda. Suami istri sudah menikah, bukan anak muda. Sudah 10 tahun gak punya anak. Ketemu di tempat perbelanjaan Mama Peduli. Saudara tahu lah Mama Peduli itu apa. Saya datang, saya tahu dia gak punya anak. Dia lagi pilih-pilih pakaian bayi dan sebagainya. Saya bilang, Pak, kasih kado ya? Dia bilang enggak. Oh, istri hamil ya? Enggak. Lalu buat siapa? Saya cukup kepo juga ya. Terus dia bilang, kan Bapak bilang tindakan iman. Saya udah siapin tempat tidur buat bayi di rumah kami. Saya beli peralatan bayi. Saya bayangin, saya gendong bayi. Punya anak. Ada seorang jemaat Tiberias, Gading Nias tempat ini. Waktu masih miskin, rumahnya semi bedeng. Ketika Natal, papanya tanya, minta kado apa? Anaknya yang nomor 2, adiknya dia bilang, minta mobil-mobilan. Aduh, papa cari duit dulu ya, siapa tuh bisa kasih mobil-mobilan. Yang nomor 1 tanya, minta kado apa? Abangnya nomor 1, abang minta kado apa? Abang gini, papa. Gitu. Papanya tanya, kamu meriang? Enggak. Lalu kamu kenapa? Kedinginan? Enggak. Kenapa begini? Kan papa tanya minta kado apa? Begini apa maksudnya? Aku ingin lihat salju. Begini artinya apa? Kedinginan. Papanya ketawain, mamanya ketawain, adiknya ketawain, jemaat Dinias juga ketawain. Karena dia bilang gak mungkin lah, mustahil lah. Kita tuh orang miskin. Udahlah jangan mimpi yang enggak-enggak. Nanti sakit jatuhnya. Papanya lupa, mamanya lupa, adiknya lupa. Bahkan mungkin dia sendiri lupa. Tapi tidak dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakan mimpinya dia. Berapa waktu lo dapat beasiswa di Amerika. Gak tahu musimnya. Mendarat lupa bawa baju hangat. Ketika mendarat di Amerika. Dia turun karena kedinginan, papanya telepon. Pak udah sampai Pak di Amerika Pak. Lu kamu kenapa? Salju Pak dingin Pak. Lu kok dingin? Iya salju. Papanya bilang, oh ingat gak dulu kamu pernah doa. Bisa lihat salju. Bukan salju di Transpark itu, bukan. Ntar kok ke situ lagi kok Transpark kok salju-salju di sana. My point is,
Ada banyak orang menggambarkan masa depannya dengan ketakutan. Ada banyak orang menggambarkan masa depannya dengan kekhawatiran. Makanya setiap kali saudara perjamuan, gembala sidang saudara dan saya mengajak saudara untuk berimajinasi. Aku tolak miskin, aku tolak bangkrut, aku tolak pisau operasi. Aku naik bukan turun, aku jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kukerjakan diberkati berhasil. Ketika engkau mengangkat minyak, gembala sidang saudara mengajak saudara untuk berimajinasi. Aku diurapi, aku pandai, aku cerdas. Engkau sedang dibawa dari level yang lebih tinggi lagi. Mengapa banyak doa gak dijawab? Karena mulutnya minta kesembuhan, tapi otaknya bayangin operasi. Karena mulutnya minta rumah pribadi, otaknya percaya kontrakan. Karena mulutnya percaya dapat keturunan, tapi otaknya percaya mandul. Gak sinkron. Makanya ketika saudara beriman, kita buka firman Tuhan. Yuk sama-sama biar saudara saya bisa mengerti. Kita lihat firman Tuhan dalam Efesus 3. Ayat yang ke-20. Saya akan segera selesai, imam musik boleh maju ke depan. Efesus 3 ayatnya yang ke-20. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Sama-sama bilang sama saya, jauh lebih banyak. Terjemahan Inggrisnya mengatakan demikian dalam versi The Message. God can do anything. You know, for more than you could ever imagine. Bayangkan, imajinasi, or guess, or request in your wildest dream. Tuhan dapat melakukan anything. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan, katakan amin. Ketika Pak Pariaji, Tuhan bilang, Pariaji, jemaat Tiberias, lautan manusia. Ketika dapat pesan itu dari Allah, jemaatnya cuma 6. Tapi tiap kali Pak Pariaji bilang, Tuhan bilang sama saya, jemaat Tiberias, lautan manusia. Tahun depan Tuhan bilang sama saya, jemaat Tiberias, lautan manusia. Tuhan bilang sama saya, jemaat Tiberias, lautan manusia. Pelan tapi pasti. Apa yang dibayangkan sama Pak Pariaji karena janji dari Tuhan. Gelora Bung Karno 1990. GBK, lautan manusia. Apa yang dibayangkan jadi kenyataan. Kutipan mengatakan demikian, if you can imagine it, you can achieve it. If you can dream it, you can become it. Tapi banyak kita memandang masa depan dengan ketakutan. Mati gue. Habis gue. Makanya kalau masa lalu, passcode key-nya apa tadi? Thanksgiving. Kalau travel to our future, passcode key-nya saya kasih sama saudara. Faith. Iman. Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Bukti dari segala sesuatu yang tidak. Sekali lagi, yang tidak. Lebih keras garingnya, yang tidak kita sudah lihat belum? Sudah ada belum? Sudah ada penampakannya belum? Tapi kita karena kita yakin yang berjanji setia. Amin. Setia. Tapi banyak orang menatap hari depan dengan bilang, makanya saya pendeta yang kalau awal bulan saya bilang bulan berkat, bulan mukjizat, bulan anugerah, bulan jawaban doa. Ada jemaat colek saya bilang, Pak, bulan ini COVID akan meningkat, Jakarta 300%. Jangan bilang bulan berkat Pak, bilang sama jemaat, bilang bulan waspada. Saya bilang sama dia, lu aja yang percaya. Jangan bawa-bawa gua. Iman masing-masing. Saya punya iman, walaupun masa pandemi. Justru saya ketika pertama kali pandemi orang bilang hancur nih, susah nih, berantakan nih. Saya pertama kali bilang sama istri saya, justru pandemi ini kita diberkati luar biasa. Diberkati dahsyat luar biasa, tak pernah dipikirkan. Dan jadi kenyataan, jadi kenyataan. Saya lewat Balai Sarbini, saya jadi choir di Balai Sarbini, saya lihat di depan Tuhan suatu hari dong bisa khotbah di Sarbini.
Saya bayang-bayangin, waktu saya ikut Papa Riaji, saya bayang-bayangin Papa Riaji suruh saya khotbah kemana-mana, saya bawa Alkitab, saya bayang-bayangin saya jadi pendeta di Tiberias. Pada masa itu saya anak muda, cuma sarjana hukum, SH, susah hidup kata orang. Waktu itu pendeta-pendeta senior banyak, gak pernah kepikiran jadi pendeta, saya gak pernah lupa. Saya bayangin tiap minggu saya bangun pagi, di hari Minggu saya ngaca, saya ngebayangin khotbah, padahal belum ada jadwal. Sampai mama saya bilang, shalom saudara-saudara, mama saya bilang, shalom mulu loh. Iya betul. Ketika di rumah Papa Riaji saya masih ingat, lagi duduk, buka laptop, nyalain. Papa Raji, saya nggak sadar dilihatin, saya udah 10 menit dilihatin. Terus dia bilang gini, Gideon, yuk siap khotbah. Kan gembala yang tanya harus jaim. Nggak mungkin bilang, udah lama siap Pak. Jawabannya, kalau Bapak percayain, siapa? Yuk bisa khotbah. Oh belum tahu sih Bapak. Atas anugerah Tuhan, bisa Pak. Miss Universe 1999-98 saya lupa tepatnya. Ketika dia menang dia jalan begini kan. Ntar jatuh lagi. Wartawan tanya dia, kamu surprise ya? Kamu yang menang. Dia anak Tuhan, dia jawab, gak surprise. Kok gak surprise? Dari usia 7 tahun. Saya udah lewat depan kaca. Begini-gini. Mamanya ketawain dia. Abangnya ketawain dia. Tapi Tuhan bilang, gue demen yang kayak gini. Gue demen yang kayak gini. Saudara diketawain, Tuhan bilang, enggak, gue demen. Napoleon Bonaparte dalam sebuah peperangan, anak buahnya mengundurkan diri karena mamanya sakit. Napoleon Bonaparte bilang, ya udah pulang. Sebelum pulang anak buahnya bilang gini, Dear General, Dear Kaisar, saya minta sejumlah uang untuk mama saya. Ajudannya marah. Ajudan bilang, kurang ajar kamu, udah dikasih pulang, minta duit. General, saya bunuh dia. Apa jawab Napoleon Bonaparte? Jangan bunuh dia. Dia menghormati saya dengan permintaannya yang besar kepada saya. Karena dia tahu, hanya saya orang besar yang dapat memenuhi permintaannya yang besar. Kalau engkau meminta yang besar sama Allah, engkau sedang menghormati Allah. Kalau engkau minta perkara-perkara yang mustahil, engkau sedang menghormati Allah. Karena hanya Allah yang mampu, saya minta sama Allah. Karena Allah yang bisa, saya minta sama Allah. Amin. Ayub mengatakan demikian, saya tutup dengan ini. Ayub mengatakan, karena yang kutakutkan itulah yang, dan yang kucemaskan itulah yang. Saudara pernah gak bangun pagi, kayaknya mau flu nih, jadinya gak mungkin jadi kaya. Jadi apa? Flu. Saudara bilang, kayaknya gak enak nih, kayaknya perasaan sakit nih, sakit. Karena tanpa engkau sadar, engkau sedang berimajinasikan dengan imanmu, engkau sakit. Makanya ketika engkau menerima, that's why ini rahasia mengapa Tiberias banyak mukjizat. Seorang jenderal bintang 3 bilang sama saya, kenapa Tiberias bisa jadi maju? Karena ada gambaran. Saudara bisa lihat ada darah Yesus. Saudara lihat ada minyak urapan. Engkau bisa berimajinasi. Engkau dapat melihat. Amin. Engkau dapat melihat. Percaya. Imajinasikan hari depan yang indah. Percaya, di hari depan ada mukjizat yang luar biasa yang Tuhan siapkan bagi saudara. Ibrani 11 ayat yang pertama, terjemahan Inggrisnya mengatakan demikian. Our faith to Jesus, in Jesus, bring our hope into reality. Ketika you time travel to your past. Passcode key-nya apa tadi? Thanksgiving. Ucapan
Don't travel ke tempat-tempat yang dark, yang bitter, yang pahit, yang membuat engkau jauh dari Tuhan. Jangan kunjungi lagi pengalaman-pengalaman yang pahit itu. When you travel to your future, ke masa depan saudara, passcode key-nya apa tadi? Faith, imajinasi, membayangkan. Selamat mengucap syukur, selamat membayangkan hari depan yang luar biasa di dalam Tuhan. Tutup Alkitab kita. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Kami ada di gereja yang penuh kuasa. Kami ada di gereja ruangan Maha Kudus. Kami ada di gereja yang mukjizat demi mukjizat terjadi setiap minggunya. Kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kami percaya sesuatu yang hebat terjadi sore ini. Kami percaya jemaatmu di setiap lantai, bahkan jemaatmu yang menonton sekalipun, mereka diberkati berlipat kali ganda. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kami bawa korban ucapan syukur kami kepadamu. Berapapun persembahan umatmu, Tuhan yang balas dari surga. Setiap tangan yang memberi, diberkati, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa hanya yang terbaik bagi Tuhan, sebab Tuhan berhak menerima yang terbaik. Setiap kita yang siap memberi yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.